Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas salah satu teori penting dalam dunia sastra, yaitu teori kritik sastra antropologi. Nah, teori ini sangat berguna dalam membantu kita memahami hubungan antara sastra dan budaya. Jadi, bagaimana sastra bisa mencerminkan kebudayaan dan pandangan hidup suatu masyarakat? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari pengertian dasar antropologi. Nah, secara umum adalah studi tentang manusia dan kebudayaan. Sementara sastra merupakan karya seni yang seringkali mencerminkan kehidupan dan budaya manusia. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi berarti ilmu tentang manusia, termasuk cara mereka berperilaku, tradisi, dan nilai-nilai yang mereka anut. Sedangkan dalam konteks sastra, teori kritik sastra antropologi bertujuan untuk mengkaji teks sastra dari sudut pandang budaya. Di sini kita bisa melihat bagaimana karya sastra mencerminkan nilai-nilai pandangan hidup, tradisi, dan norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Ada beberapa tujuan utama dari teori kritik sastra antropologi yang penting untuk kita pahami. Pertama, teori ini bertujuan untuk mengungkap makna budaya yang tersembunyi di dalam teks sastra. Jadi, kita bisa melihat lebih dalam pada nilai-nilai simbolisme dan pandangan dunia yang ada di dalam karya sastra tersebut. Kedua, teori ini berusaha memahami hubungan antara teks sastra dan konteks sosialnya. Misalnya bagaimana faktor sosial politik, ekonomi, atau sejarah suatu masyarakat mempengaruhi teks sastra. Sebuah karya sastra ini tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika masyarakat di mana karya tersebut diciptakan. Ketiga, teori ini juga menganalisis peran sastra dalam membentuk identitas budaya. Sastra seringkali menjadi alat yang sangat kuat dalam membentuk dan mempertahankan identitas suatu kelompok budaya. Lewat sastra, masyarakat bisa menyuarakan siapa mereka dan apa yang mereka yakini. Keempat, teori kritik sastra antropologi juga membandingkan berbagai budaya melalui sastra, yaitu dengan menganalisis karya sastra dari berbagai budaya, kita bisa mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam cara pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh berbagai masyarakat. Nah, pendekatan antropologi dalam sastra ini berfokus pada bagaimana sebuah karya sastra dapat mencerminkan sistem kebudayaan. Sastra bukan sekadar cerita fiksi, tetapi merupakan refleksi dari pengalaman, pengetahuan, serta keyakinan masyarakat. Misalnya, jika kita menggunakan pendekatan sosiologi sastra, kita fokus pada interaksi masyarakat dalam karya tersebut. Namun, dengan pendekatan antropologi sastra, kita akan lebih fokus pada etnografi dalam karya sastra, termasuk adat istiadat, mitos, dan kepercayaan yang tercermin dalam teks. Seperti yang dikemukakan oleh Endra Suara, antropologi sastra menjadi alat yang sangat bagus untuk mengetahui perkembangan manusia dari masa ke masa. Maka dengan demikian kita bisa melihat bagaimana budaya dan nilai-nilai masyarakat berubah seiring waktu yang tercermin dalam karya-karya sastra mereka. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa contoh penerapan teori kritik sastra antropologi. Salah satu contohnya ini adalah cerita pendek berjudul Mudik Total. Nah, dalam cerita ini kita bisa menganalisis elemen bahasa, religi, dan adat istiadat yang tercermin dalam konteks budaya Jawa. Cerita ini tidak hanya menggambarkan kejadian atau peristiwa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat Jawa. Contoh lainnya itu adalah novel Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merah. Nah, di mana hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama dianalisis dalam konteks budaya. Dalam karya ini kita bisa memahami bagaimana nilai-nilai spiritual dan budaya saling terkait dan membentuk kehidupan masyarakat. Nah, ada juga novel terkenal seperti Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, yang dimana novel ini bercerita tentang kehidupan anak-anak sekolah di Belitung yang syarat dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, semangat pantang menyerah, dan kekeluargaan. Nah, deskripsi tentang upacara adat, permainan tradisional, dan makanan khas Belitung ini memberikan gambaran yang kaya tentang budaya setempat. Nah, melalui pendekatan antropologi sastra, kita bisa melihat bagaimana unsur-unsur budaya seperti religi, tradisi, dan adat istiadat memiliki pengaruh besar dalam membentuk cerita dan karakter dalam karya sastra tersebut.
Jika kita ingin menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan antropologi, kita bisa mulai dengan beberapa langkah dasar. Pertama, pahami dulu konteks budaya di mana karya sastra tersebut diciptakan. Kedua, identifikasi elemen-elemen budaya yang tercermin dalam karya tersebut seperti mitos, adat istiadat, bahasa, atau agama. Ketiga, analisis bagaimana karya tersebut berhubungan dengan struktur sosial masyarakat dan nilai-nilai yang dianut. Jadi, teori kritik sastra antropologi adalah salah satu pendekatan yang sangat bermanfaat dalam mengkaji karya sastra. Melalui pendekatan ini, kita bisa memahami lebih dalam bagaimana sastra mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat, serta bagaimana karya sastra dapat membentuk dan mempertahankan identitas budaya. Dengan begitu, kita tidak hanya menikmati karya sastra sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cerminan kehidupan manusia yang kaya dengan makna. Demikianlah pembahasan kita tentang teori kritik sastra antropologi. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana sastra berperan dalam mencerminkan kebudayaan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.